sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau Allah yang kudus, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja, penguasa tunggal atas setiap kehidupan kami sembah. Kasih Tuhan, terima kasih buat malam ini, terima kasih buat waktu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat gunakan untuk kami datang kepadamu Tuhan, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pemeliharaanmu. Engkaulah sumber dari segala sesuatu untuk kehidupan kami. Kami mengangkat hati kami kepadamu Tuhan. Lewat kesempatan di malam ini, dalam momen Empower Night yang Engkau berikan kami untuk dapat bersama-sama seberapa jemaat Tuhan yang dapat mengikuti lewat live streaming pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati setiap kami, supaya kami pun diperlengkapi malam hari ini. Kami semakin Tuhan memahami, kami semakin mengerti akan kehendak-Mu. Kalau kami memahami dan mengerti Tuhan, maka kami akan semakin giat, kami akan semakin bergairah akan pengiringan kami, akan penugasan kami, ketaatan kami kepadamu Tuhan, komitmen kami kepadamu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat Tuhan yang dapat menyaksikan, mengikuti, baik di rumah masing-masing, di tempat kerja mereka, ataupun di mana saat ini mereka berada, termasuk anak-anak-Mu yang di luar kota Kupang ini Bapa. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kami akan memulaikan malam hari ini buat Empower Night. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara semua yang berada di mana saja Anda menyaksikan atau mengikuti siaran langsung atau live streaming dari studio PPA Arrow. Dan kita bersyukur karena kita sudah melewati minggu yang berlalu kemarin. Kita juga, saya yakin kita semakin menyadari tentang tanggung jawab kita semua sebagai individu, karena semuanya itu adalah tentang kita. Bagaimana kitalah yang paling menentukan, kitalah yang paling bertanggung jawab untuk kehidupan kita masing-masing, untuk penugasan kita masing-masing. Kita diperlengkapi, kita diajar, kita ditanamkan prinsip-prinsip firman, prinsip-prinsip kerajaan, nilai-nilai kerajaan, untuk supaya kita sebagaimana menjadi
misi kita juga berdampak di mana kita berada, di mana Tuhan tempatkan kita. Dan di kesempatan malam hari ini, kalau Bapak Mama yang sudah menerima digital poster ya, digital poster yang sudah dikirimkan lewat grup Facebook, grup WA Jemaat, maka malam hari ini kita mengambil topik upgrading your kingdom understanding, ya, meningkatkan pemahaman kita tentang kerajaan, meningkatkan pemahaman kita tentang kerajaan, karena di bulan Oktober ini kita mengambil tema tentang peningkatan, upgrade, dan tentunya dari kita diperlengkapi pada hari Minggu bahwa kitalah yang dapat memutuskan untuk kita bisa mendapatkan pengetahuan, untuk kita bisa mendapatkan pengertian, untuk kita bisa mendapatkan hikmat. Dan malam hari ini saya ingin membacakan satu perumpamaan yang ditulis oleh Markus dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34. Firman Tuhan demikian, ini perumpamaan tentang biji sesawi. Ayat 30 mulai, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dan sekarang dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Mama, Saudara semua yang ada di rumah, dari perumpamaan ini, maka kita bisa melihat bagaimana kerajaan itu digambarkan langsung oleh Yesus. Bagaimana Yesus membandingkan kerajaan itu dengan perumpamaan tentang biji sesawi. Yang kalau kita perhatikan, biji sesawi itu waktu dia ditaburkan di tanah, memang dia biji yang kecil, ya, sebesar butiran gula pasir, ya, dia punya besar, ya, sekitar itulah. Tetapi pada saat dia sudah tertanam atau ditabur di tanah, maka yang kecil itu dari benih atau biji yang kecil itu, dia dapat berubah, mengalami perubahan, mengalami metamorfosa, mengalami transformasi menjadi pohon yang tumbuh yang besar dan bahkan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga dikatakan burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Jadi kita bicara ini tentang kerajaan Allah, bahwa memang untuk kita mempelajari tentang kerajaan, memang kita harus terus mengalami peningkatan. Kita harus terus memahami, mengetahui lebih lagi dan mengerti lebih lagi. Sehingga kalau kita perhatikan tadi Yesus katakan di dalam ayat yang ke-33, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Maka saya sering katakan Tuhan itu dia ingin untuk menyampaikan sesuatu, membukakan sesuatu itu tergantung dari seberapa hausnya kita, seberapa inginnya kita untuk mengetahui itu, Bapak Ibu.
Coba saja kita berinteraksi satu dengan yang lain. Pada waktu teman-teman kita mereka begitu aktif ya, waktu kita berinteraksi, mungkin berdiskusi. Maka saya yakin setiap kita seperti kami ada 4 di studio ini, kalau kami berdiskusi, maka kita akan semangat untuk kita mau mengeluarkan apa yang dalam konsep pikiran kita, dalam pemahaman kita ingin untuk kita keluarkan. Demikian juga dengan teman-teman yang lain. Kenapa? Karena kita punya keinginan, kerinduan untuk haus untuk sesuatu yang dimana saya ingin untuk mempelajari. Nah, kerajaan Allah itu, sejujurnya kita jemaat Tuhan, kita sudah bicara secara intensif itu sejak 2017. Sampai sekarang sudah 3 tahun ya. Sudah 3 tahun kita tentang kerajaan ini, dan ternyata belum semuanya kita itu dapat mengalami yang namanya terobosan tentang konsep kerajaan. Ya, karena kita sudah seharusnya kita berpindah daripada konsep agamawi kepada konsep kerajaan. Dan pada waktu kita berpindah kepada konsep kerajaan, seharusnya kita tidak kembali lagi kepada konsep agama. Dan kalau kita kembali kepada konsep agama, berarti kita tidak mengalami progresivitas. Kita tidak mengalami kemajuan. Kita tidak mengalami peningkatan dengan konsep kita tentang kerajaan. Pemahaman kita tentang kerajaan. Saya sering kasih tahu bahwa kalau kita cuma sekedar tahu saja, sebenarnya itu belum kita punya. Sesuatu kalau kita sudah pahami, saya umpamakan hari Minggu kemarin tentang rumus aljabar. Kalau kita sudah pahami, akan sangat mudah bagi kita untuk dapat mengerjakan soal-soal aljabar. Kalau kita sudah sampai kepada pengertian, memahami, ya, sama dengan cara kerja satu alat. Kalau kita sudah memahami, itu akan mudah bagi kita. Kalau engkau seorang supir, tapi engkau tidak mengerti, paham tentang mekanik, ya betul ya, mekanik itu. Dan kalau terjadi mobil misalnya mogok, motor mungkin mogok, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Yang kita tahu itu hanya nyetir, yang kita tahu itu hanya mungkin ganti roda, yang kita tahu itu hanya mungkin isi air di radiator, yang kita tahu mungkin hanya buka penutup tangki untuk diisi dengan bensin. Kita tidak memahami secara keseluruhan cara kerja dari satu misalnya kendaraan bermotor. Tapi pada waktu kita memahami, waktu terjadi keadaan-keadaan yang darurat, misalnya terjadi mogok, maka kita akan cepat untuk berpikir apakah itu mungkin saringan minyaknya, apakah itu mungkin di bagian akinya, apakah mungkin itu di bagian pengapiannya atau dan lain-lain, businya. Kita akan, kenapa? Karena kita memahami cara kerja. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kenapa sampai minggu lalu saya bicara tentang pengetahuan yang pertama ya. Kemudian adalah pengertian. Maka kita harus menangkap secara penuh konsep kerajaan itu, memahami konsep kerajaan, memahami sifat-sifat kerajaan, memahami cara kerja kerajaan. Karena kita tahu cara kerja kerajaan itu dia bekerja berdasarkan iman. Amin Bapak Ibu. Cara kerja kerajaan Allah dia berdasarkan hati kita, bagaimana kondisi hati kita, karena kerajaan surga itu adalah kerajaan hati, maka kita harus memahami. Sehingga kalau kita memahami, maka kita akan mudah untuk mengalami yang namanya peningkatan. Nah, semakin kita memahami, semakin kita mengetahui dulu dan memahami, maka kita semakin di-upgrade. Hidup kita semakin di-upgrade. Pemahaman kita itu semakin ditingkatkan sehingga kita hidup itu datang dari satu level kepada level yang lebih tinggi lagi. Datang dari satu dimensi kepada dimensi yang lebih tinggi lagi. Karena kerajaan sorga itu diumpamakan seperti harta karun ya. Ya. Harta terpendam. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Coba kita lihat. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang
yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Bayangkan, pada saat dia menemukan harta terpendam yang itu bicara tentang kerajaan sorga, maka apa yang menjadi milik daripada orang tersebut dia rela untuk jual, betul ya? Dan hasil penjualannya itu dia beli ladang yang dimana di ladang tersebut itu ada harta terpendam. Artinya Bapak Ibu, kita rela untuk mengesampingkan hal-hal yang lain dan kita mengutamakan dan memprioritaskan kerajaan Allah. Makanya Matius pasal 6 ayat yang ke-33 itu ayat yang sangat terkenal, dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dikatakan carilah dahulu. Kata carilah ini dalam bahasa asli itu ada unsur di mana kita harus berusaha, ada unsur di mana kita harus pelajari, ada unsur di mana kita harus meneliti, ada unsur di mana kita harus memprioritaskan. Nah, kalau sudah bicara tentang mencari, meneliti, ya, mengusahakan, itu bicara tentang kita ingin untuk bisa mendapatkan pemahaman yang secara keseluruhan konsep tentang kerajaan Allah. Pada waktu kita mendapatkan itu, dengan teman-teman yang ada di studio ini, kalau kita suka diskusi sebelum kita mulai ataupun sesudah itu, maka banyak kesaksian-kesaksian yang dimana mereka bilang, waktu saya memahami konsep kerajaan Allah, maka sangat mudah bagi saya untuk memahami hal-hal yang lain yang ada di dalam Alkitab. Dan memang kenapa? Kenapa Yesus katakan carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Bahkan waktu dia mengajarkan doa doa kepada murid-murid, ya kita kenal dengan istilah doa Bapa kami. Mungkin itu saya rubah, doa kerajaan. Ya. Itu Yesus katakan bahwa kalau mau berdoa seperti ini, Bapa kami di surga, karena dia bukan di bumi, dikuduskanlah namamu. Lalu apa? Datanglah kerajaanmu, Bapak Ibu. Jadi Yesus itu, hidup Yesus waktu dia melayani di muka bumi sesudah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka hanya satu saja berita yang dia sampaikan, itu adalah tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan sorga, tentang bagaimana Allah memerintah sebagai raja di bumi ini. Dan itulah yang di Yesus katakan bahwa itulah yang harus kita cari, itulah yang harus kita usahakan, itulah yang harus kita teliti, itulah yang harus kita pelajari. Karena waktu kita mempelajarinya, maka disitulah kita mendapatkan pengetahuan. Waktu kita mempelajarinya, maka disitulah kita mendapatkan pemahaman. Dan pemahaman yang sudah kita dapat, kita mulai menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka disitu yang disebut kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Sehingga Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-3 dan 6 dikatakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu pemimpin kita dia bersaksi bahwa waktu kita mulai belajar tentang konsep kerajaan ini, maka dia semakin bergairah untuk mempelajari tentang kerajaan. Dia semakin bergairah untuk dapat belajar dari Alkitab. Mungkin ada referensi-referensi penulis-penulis buku tentang kerajaan. Dia juga belajar tentang mendengar seminar tentang kerajaan. Kenapa? Karena dia begitu sangat tertarik. Karena apa? Karena ternyata ini yang selama ini yang perlu untuk diungkapkan, diekspos. Sehingga dia berusaha untuk belajar. Dan semakin dia belajar, ada pengetahuan, ada pengertian, maka semakin hidupnya itu begitu
menikmati bagaimana dikatakan bahwa dalam kerajaan Allah, karena dikatakan kalau kita mencari kerajaan Allah, maka perkara yang lain itu akan ditambahkan kepada kita. Sebelumnya Yesus bicara itu bahwa dia katakan jangan kamu khawatir, betul tidak? Di ayat pasal 6 itu, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, dan apa yang kamu pakai. Yesus katakan itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Bapak Ibu. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita juga butuh pakaian. Tapi bukan itu yang pertama dan yang utama. Justru memang psikolog Abraham Maslow ya, yang dia bicara tentang kebutuhan dasar manusia, air, makan, air, pakaian, kemudian ada security, keamanan. Dan apa yang menjadi teori daripada Abraham Maslow ini diputar balikan oleh Yesus. Di mana versi Yesus adalah yang harus kita utamakan itu adalah mencari kerajaan Allah. Yang harus kita utamakan itu adalah kita belajar tentang kerajaan Allah. Yang harus kita utamakan itu harus kita mengetahui dan memahami cara kerja kerajaan Allah. Karena pada waktu kita memahami tentang kerajaan Allah itu, maka disitulah ada rahasia-rahasia, kunci-kuncinya untuk kita bisa mendapatkan makan, untuk kita bisa mendapatkan minum, untuk kita bisa mendapatkan pakaian. Karena dari waktu kita belajar tentang kerajaan Allah, maka Tuhan memberikan kita hikmat untuk bagaimana kita menjadi pengusaha-pengusaha, manajer-manajernya Tuhan, sebagai stewardship-nya Allah, sebagai penata layanannya Allah. Jadi dimulai dari kita belajar tentang kerajaan ini, Bapak Ibu, karena memang inilah yang harus kita teliti, inilah yang harus kita pelajari. Sampai saat ini saya tidak puas, sampai saat ini saya harus terus menggali. Kenapa? Ini adalah harta yang terpendam. Harta yang terpendam itu, ya kalau kita perhatikan sekarang ini di Indonesia, di Papua sana, apa itu, lokasi emas yang ada di sana kan, sudah puluhan tahun ya dieksploitasi, dieksplorasi semua, eksplorasi ya, dan masih sampai sekarang Bapak Ibu. Dan memang firman Tuhan katakan bahwa firman itu seperti kita masuk ke dalam laut, dan kita semakin ke dalam dan semakin kita bisa dibukakan, semakin kita bisa diwahyukan oleh Allah. Dengarkan, prinsip Tuhan itu adalah kalau kita haus, kalau kita mau belajar, kalau kita mau memahami, maka Dia akan bukakan kepada kita. Ada kali teman-teman yang ada, tiba-tiba kita duduk dan mereka sudah sampaikan statement. Saya juga kaget, statementnya bisa. Kenapa? Waktu ada kemauan, keinginan untuk mempelajari, untuk memahami, maka diberikan iluminasi, ya, penerangan. Kita dibukakan. Sebenarnya kebenarannya sudah ada, tapi belum dibukakan. Jadi tidak ada kebenaran yang baru sebenarnya. Kebenaran itu sudah ada, tapi belum dibukakan. Seperti nubuatan daripada Nabi Daniel yang dikatakan bahwa meteraikan rahasia ini sampai kepada akhir zaman. Dan nanti di akhir zaman meterai itu akan dibuka, artinya kebenaran-kebenaran yang sudah ada itu akan muncul. Sehingga kita pun bisa dapat mengalami seperti kita dibukakan. Tiba-tiba ada inspirasi, iluminasi, secara spontan, pemahaman yang dinamanya insight, wawasan, ya, pemahaman, wawasan Bapak Ibu. Karena kalau kita cuma sekedar tahu, ya kita mungkin cuma tahu 1, 2, 3 hal. Tapi kalau kita memiliki pemahaman, memiliki wawasan, kita tidak hanya 2, 3 hal yang kita tahu. Kita bisa memahami secara keseluruhan. Waktu kita belajar tentang kerajaan Allah, maka kita dapat memahami rencana Tuhan sejak dari awal sampai selesainya. Karena Tuhan tidak mau menutup-nutupi. Ya, memang dikatakan Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29, apa yang dibukakan itu adalah untuk kita, tapi apa yang masih tersembunyi biar kita imani saja. Tapi dengarkan, Tuhan tidak mau menyembunyikan kebenarannya. Karena kebenaran itu dibuka oleh Tuhan kalau kita punya kerinduan, kalau kita mau belajar, kalau kita mau meneliti.
Makanya Bapak Ibu, kalau kita malam hari ini perlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan ini, maka biarlah kita bisa mengalami pengertian kita tentang kerajaan itu di-upgrade gitu. Jadi kita semakin paham gitu. Kita semakin paham dalam kerajaan itu, kita menerima orang lain itu apa adanya. Lepas daripada kelemahan, kesalahan dia, kita terima dia apa adanya. Karena kita yakin bahwa waktu kita terima orang itu apa adanya, maka Tuhan dapat merubah hidupnya, orang itu dapat memutuskan, sehingga dia pun dapat mengalami hidup di dalam kerajaan. Kalau kita hidup dengan menggunakan syarat-syarat, memakai syarat, maka itu kita sedang hidup bukan dalam kerajaan, kita sedang hidup di dalam lingkungan agama, roh agamawi. Itu satu contoh saya berikan. Jadi artinya apa? Kita harus meningkat, kita harus naik pemahaman kita tentang kerajaan ini. Karena waktu kita dibukakan, maka Tuhan akan tambahkan. Waktu kita dibukakan, maka Tuhan akan buka terus. Kenapa? Waktu kita dibukakan, kita terima, kita pahami, kita lakukan, kita aplikasikan, maka Tuhan akan buka sesuatu yang lain, Bapak Ibu. Karena Tuhan akan mempercayakan kita sesuai dengan kemampuan kita mengelola setiap kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Saya pernah waktu saya selesai sekolah Alkitab, lalu saya bilang, papi saya mau masuk ikut pendidikan tingkat 2. Lalu papi saya katakan begini, kamu belum keluar semua apa yang kamu pelajari di tingkat 1 di pendidikan Alkitab, mau cepat-cepat mau ambil tingkat 2 begitu ya. Artinya apa? Waktu kita ada, kita keluarkan. Waktu kita ada, kita keluar. Makanya Bapak Ibu, saya ingin supaya jemaat-jemaat di mana kita ada, kita berkomunikasi. Yang kita gosipin orang lah. Kita bahas tentang kerajaan. Yang kita bahas tentang kerajaan. Kita bahas konsep-konsep kerajaan. Kita bahas ide-ide kerajaan. Masih ingat statement daripada Eleanor Roosevelt ya. Orang apa itu? Smart people, mereka apa Karon? Orang yang oke. Pikiran yang kecil itu mereka mendiskusikan pikiran kecil itu mereka mendiskusikan orang, pikiran menengah itu mereka mendiskusikan event, pikiran yang besar mereka mendiskusikan ide-ide, Bapak Ibu. Jadi waktu kita kumpul, mari kita bahas tentang kerajaan. Waktu kita kumpul, kita bisa berdiskusi tentang itu sehingga kita semakin diyakinkan, kita semakin kuat, pemahaman kita semakin mantap. Pada waktu kita semakin memahami, dengarkan, susah, sangat sulit untuk itu terlepas. Dan semakin kita dibukakan tentang itu, maka kita akan, saya katakan, sulit untuk menjadi orang yang sulit untuk dihentikan. Benar. Waktu mungkin ada kritik, waktu mungkin ada yang mungkin seperti mau menghalangi kita. Tapi waktu kita dibukakan ini yang Tuhan katakan harta terpendam, maka kita tidak akan takut. Kita akan terus berusaha bagaimana kita bisa memahami akan rahasia kerajaan Allah. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah berikan kepada kita seperti firman Tuhan katakan kunci kerajaan. Waktu kita haus Tuhan akan bukakan sehingga kita sudah tahu kunci ini kita pakai untuk ini, kunci ini untuk pakai ini. Kalau orang perlakukan kita dengan cara yang tidak layak, maka kita pakai kunci ini. Seperti itu. Sehingga hidup kita menjadi simpel, hidup kita menjadi dalam tanda kutip mudah. Mudah bukan berarti murahan, tidak. Tapi kita menjadi orang yang bisa menikmati kehidupan. Orang yang bisa menikmati kehidupan sambil melakukan tanggung jawabnya sebagai utusan-utusan kerajaan di dunia kerjanya. Nah, oleh sebab itu malam hari ini biarlah kitalah yang harus bertanggung jawab untuk kita dapat meningkatkan pemahaman kita tentang konsep kerajaan ini. Karena Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan sedang bergerak untuk supaya termasuk gereja-gereja mereka dibukakan tentang konsep kerajaan ini. Karena inilah yang menjadi berita yang ditunggu-tunggu oleh dunia. Inilah yang menjadi berita yang selama ini ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena semua usaha-usaha
Ya kalau kita lihat negara-negara yang namanya monarki, negara-negara yang rasa republik, komunis, sosialis, coba kita lihat semuanya itu tetap di dalam masalah semua. Kondisi sekarang ini dengan adanya pandemi, COVID-19, ini keadaan dunia ini semakin menuju kepada, ini sudah mau katakanlah resesi global ini. Termasuk Indonesia sudah resesi. Makanya saya percaya kerajaan Allah itu satu-satunya jawaban bagi dunia ini. Nah, itu yang menjadi rencana Tuhan, bahwa supaya kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak kerajaan, supaya kita dapat membawa nilai-nilai, gaya hidup kerajaan, prinsip-prinsip kerajaan di mana kita pergi dan berada. Dan itu hanya bisa terjadi kalau pemahaman kita akan konsep kerajaan itu semakin ditingkatkan, sehingga akan semakin mudah bagi kita untuk dapat membawa berita kerajaan kemanapun Tuhan mengutus kita. Seperti firman Tuhan katakan bahwa kabar kerajaan, Injil kerajaan itu akan diberitakan sampai ke seluruh bangsa, sampai tiba kesudahannya. Dan itu dilakukan oleh saudara dan saya, orang-orang percaya akhir zaman, umat Tuhan, duta-duta kerajaan Allah yang Tuhan sudah tempatkan di dunia kerja kita masing-masing. Tergantung Bapak Ibu, tergantung saya, tergantung teman-teman. Seperti hari Minggu, semuanya itu adalah tentang saya. I am in charge about my life. Saya bertanggung jawab tentang hidup saya. Saya bertanggung jawab untuk bagaimana saya harus terus meningkat dalam pemahaman akan kerajaan Allah. Maka carilah, usahakanlah, pelajarilah, telitilah, dan biar hal-hal yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau menyatakan rahmat-Mu bagi kami lewat malam hari ini, dalam pembelajaran kami tentang bagaimana kami dapat meningkatkan pengertian, pemahaman kami tentang kerajaan itu Tuhan. Kami mau berusaha, kami mau mencari, kami mau belajar Tuhan. Kami mau meneliti, karena waktu kami mencari kerajaan Allah, hal-hal yang lain itu akan ditambahkan kepada kami. Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kami. Tuhan tahu apa yang harus kami lakukan. Tuhan tahu apa yang harus kami butuhkan untuk kami dapat melakukan kehendak-Mu. Malam hari Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa kerajaan terjadi atas setiap kami. Pada waktu kami memprioritaskan untuk memahami akan kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah, mengerti akan kerajaan itu sendiri, bagaikan kami sedang Tuhan menggali harta terpendam. Kami rela Tuhan untuk hal-hal yang lain kami sisihkan demi untuk kami dapat mendapatkan kerajaan, mencari kerajaan itu, memahami kerajaan itu. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan. Kami percaya janji-Mu, ya dan amin, terjadi atas setiap kami yang mendengarkan, yang mengetahui, yang mengerti, dan yang melakukan firman Tuhan ini. Malam hari ini Tuhan, kalau ada di antara jemaat yang sedang sakit, kami percaya Tuhan bahwa di dalam kerajaan Allah Engkau tidak menghendaki ada kesakitan. Dan saat ini aku berdoa, biarlah jemaat Tuhan yang sempat mendengarkan pengajaran ini, di mana saja mereka berada, biar mereka imani bahwa kalau mereka mencari kerajaan Allah, mereka belajar kerajaan Tuhan, perkara yang lain akan ditambahkan, kesembuhan terjadi, mereka dilepaskan, mereka dipulihkan Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat yang sedang menghadapi masalah Tuhan. Apapun masalah itu, biar mereka datang kepada kerajaan. Mereka datang mencari kepada kerajaan itu. Dan biarlah kerajaan itu dapat menjawab. Karena kami percaya, kami menyembah Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Langit dan bumi itu milik-Mu Tuhan. Semua yang ada itu adalah milik-Mu. Dan kami tahu bahwa Engkau punya kuasa untuk dapat memberikan kepada siapapun,
Malam hari biar itu diberikan kepada setiap kami yang membutuhkan kesembuhan, kami yang membutuhkan pertolongan, biar itu terjadi atas setiap kami Bapa. Di tengah-tengah COVID-19 yang masih juga berlangsung Tuhan, maka malam hari ini kami sepakat sekali lagi buat seluruh jemaat Tuhan yang ada, biar perlindungan Tuhan menjadi bahagian setiap mereka Tuhan. Kuasa darah anak domba Allah melindungi mereka. Kami jemaat, seluruh kami Tuhan, kami menjaga Tuhan protokol kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku Tuhan. Kami menjaga diri kami mempraktikkan pola hidup yang sehat. Kami taat kepada kebenaran firman-Mu, kepada konstitusi kerajaan. Maka kami percaya perlindungan yang sempurna menjadi bahagian kami Tuhan. Kalau di antara kami Tuhan, keluarga kami yang mungkin mengalami keadaan yang, bahkan ada keluarga kami yang mungkin sudah meninggal karena mungkin satu kesakitan atau mungkin karena faktor COVID-19, biar Engkau juga yang menjadi kekuatan penghiburan bagi setiap keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak, ibu-ibu yang sedang mengandung juga, anak remaja, pemuda, orang-orang tua, opa oma yang ada Tuhan. Di mana saja saat ini, biarlah Engkau menjadi perlindungan mereka Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah, biarlah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Allah menjadi bahagian setiap kami, dan kebenaran terus memerintah. Kami terus semakin Tuhan dibukakan, kami terus semakin meningkat dalam pemahaman kami akan kerajaan sorga itu. Demi nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung, kami mengakhiri untuk Empower Night di malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Kristus jawaban dalam hidupku. Kristus jawaban yang ku perlu. Pembaptis juru selamatku, oh haleluya, Shalom. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.